Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Wida Suci Lestari Nasution, SPDI, MPD, dan teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, saya Faisal Patria, dan hari ini saya akan bertugas sebagai moderator untuk presentasi mata kuliah Aljabar Linear dan Matriks yang berjudul Ruang Vektor Input. Saya merasa sangat senang dan terhormat bisa memandu jalannya presentasi pada sesi kali ini. Baik, sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada Jericho dengan NIM 2025 080 1021. Yang kedua ada Petrus admin Excel Mere dengan NIM 2025 080 1325. Yang ketiga ada Christian Ade Putra dengan NIM 2025 080 1352. Yang keempat ada Jason Indra Prayoga dengan NIM 2025 080 1097. Yang kelima ada saya sendiri dengan NIM 2025 080 1193. Yang keenam ada Rosina Luis Da Costa Afonso dengan NIM 2025 080 1351. Baik, langsung kita mulai presentasi kita. Yang pertama ada pengenalan aksioma dalam ruang vektor yang akan dibacakan oleh Jason. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi pertama yaitu pengenalan aksioma dalam ruang vektor. Bisa teman-teman lihat ya di sini, aksioma ruang vektor yaitu 10 aturan dasar yang harus dipenuhi oleh sebuah himpunan vektor dan operasi-operasinya, penjumlahan dan perkalian skalar agar dapat disebut sebagai ruang vektor. Oke, di sini ada tabel penjumlahan vektor. Yang pertama ada nama aksioma dan rumusnya. Yang pertama ada tertutup atau closure, rumusnya U tambah V elemen A. Yang kedua ada komutatif, U plus V sama dengan V plus U. Yang ketiga ada asosiatif, U plus buka kurung V plus W sama dengan buka kurung U plus V tutup kurung plus W. Yang keempat ada identitas aditif atau vektor 0. Terdapat 0 elemen A sehingga U plus 0 sama dengan U. Yang kelima ada inverse aditif. Untuk setiap U terdapat min U elemen A sehingga U plus buka kurung min U sama dengan 0. Lalu di sini ada tabel aksioma perkalian vektor. Yang pertama sama juga, yang tertutup ada rumusnya di sini C kali U elemen A distributif terhadap penjumlahan vektor, yaitu rumusnya C kali buka kurung U plus V tutup kurung sama dengan C kali U plus C kali V. Yang ketiga distributif terhadap penjumlahan skalar, yaitu buka kurung C plus D kali U sama dengan C kali U plus D kali U. Asosiatif perkalian skalar, yaitu C kali buka kurung D kali U tutup kurung sama dengan buka kurung C kali D tutup kurung kali U. Yang terakhir ada identitas perkalian, 1 kali U sama dengan U, di mana 1 adalah identitas perkalian dari VL. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk materi yang sudah disampaikan Jason. Berikutnya ada materi field yang akan dibacakan oleh Rosina Luis Deversa. Silakan. Baik, apa itu field? Field lapangan adalah konsep fundamental dalam aljabar abstrak yang menyediakan struktur untuk himpunan skalar dalam teori ruang vektor. Field adalah fondasi dasar untuk struktur aljabar yang kompleks. Field adalah himpunan yang dilengkapi dengan 2 operasi biner, yaitu penjumlahan dan perkalian, yang memenuhi sifat-sifat khusus. Contoh field yaitu bilangan real, bilangan rasional, dan bilangan kompleks. Bilangan real dengan simbol R itu adalah himpunan semua bilangan real.
Lantas bisa dibilang himpunan semua bilangan yang dapat dinyatakan bilangan garis bilangan. Bilangan rasional dengan simbol I, himpunan semua bilangan rasional. Bisa dibilang himpunan semua bilangan yang dapat ditulis sebagai pecahan A atau B. Bilangan kompleks, himpunan semua bilangan kompleks. Yang bisa dibilang himpunan semua bilangan dalam bentuk A tambah BI. A tambah B adalah bentuk real dan I adalah satuan imajiner. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasannya Rosina. Untuk berikutnya ada materi ruang vektor yang akan dibacakan oleh Christian. Baik, di sini saya akan menjelaskan ruang vektor. Ruang vektor adalah salah satu konsep fundamental dalam aljabar linear. Secara sederhana, ruang vektor adalah sebuah himpunan objek-objek yang dilengkapi dengan dua operasi, yaitu penjumlahan vektor plus hasil penjumlahan dua vektor ini dalam himpunan tersebut harus tetap berada di dalam himpunan. Dua, perkalian skalar dengan bilangan real atau kompleks. Hasil perkalian vektor dengan sebuah skalar bilangan harus tetap berada di dalam himpunan. Di ruang vektor Euclid, ruang vektor Euclid adalah himpunan semua bilangan real yang dilengkapi dengan operasi standar. Berikut penjumlahan vektor standar U plus V sama dengan buka kurung 1 plus V1, U2 plus V2 sampai UN plus Vn tutup kurung. Perkalian skalar standar K kali U sama dengan buka kurung KU1 KU2 KUN tutup kurung. Hasil kali dalam Euclid dan produk. Operasi ini adalah yang memberikan struktur geometris Euclid. Produknya U kali V sama dengan U1 V1 plus U2 V2 plus UN Vn. Nah, ini adalah contoh ruang vektor Euclid. Ada ruang, entapel, vektor, dan norma. Ini R1 entapel X, vektornya garis bilangan satu dimensi. Ini normanya akar X. R2 di entapelnya XY di vektor bidang Cartesius 2 dimensi. Di normanya akar 2 pangkat akar X pangkat 2 plus Y pangkat 2. Dan di R3 entapel X, Y, Z di vektor ruang 3 dimensi. Namanya akar 2 akar X pangkat 2 plus Y pangkat 2 plus Z pangkat 2. Di Rn entapelnya buka kurung X1 pangkat 2 sampai Xn pangkat 2. Di vektornya ruang n dimensi. Namanya pangkat X1 akar X1 pangkat 2 plus X2n. Contoh di R3, misalkan U sama dengan pangkat 1, 2, dan 1. V sama dengan 3, 4, dan 3. Dan K sama dengan 2. Hasil pertambahan vektor standar U plus V sama dengan buka kurung 1 plus 3 buka kurung 2 plus 4 kurung min 1 plus 3 sama dengan 4, 6, 2.
Contoh di R3, misalkan U sama dengan 1, 2 dan 1, dan V sama dengan 3, 4 dan 3, dan K sama dengan 2. Hasil kali dalam Euclid yaitu U kali V sama dengan 1, 3 plus 2 dan 0 plus 1, 4 sama dengan 3 plus 0 plus 4 sama dengan 1. Contoh di R3, misalkan U buka kurung 1, 2 dan 1 tutup kurung, V sama dengan buka kurung 3, 4 dan 3 tutup kurung, dan K sama dengan 2. Norma Euclid panjang U sama dengan akar 1 pangkat 2 plus 2 pangkat 2 plus buka kurung 1 pangkat 2 sama dengan akar 1 plus 4 plus 1 sama dengan akar 6. Panjang V sama dengan buka kurung 3 pangkat 2 plus 4 pangkat 2 plus 3 pangkat 2 sama dengan pangkat 9 plus 16 plus 9 sama dengan akar 34. Contoh di R3, misalkan U sama dengan buka kurung 1, 2 dan 1 tutup kurung, V sama dengan 3, 4 dan 3, dan K sama dengan 2. Perkalian skala standar K kali U sama dengan buka kurung 2, 1, 2 kali 2, dan 2 kali 1 sama dengan 2, 4 dan 2. KV 2 kali 3 KV sama dengan 2 kali 3, 2 kali 4 dan 2 kali 3 sama dengan 6, 8, 4, 6. Berikut penjelasan dari saya memberikan dari ke moderator. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Ya. Untuk berikutnya ada sub ruang vektor yang akan dibacakan oleh Petrus Excel. Oke, baik, terima kasih kepada moderator. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang subruang vektor. Jadi apa itu subruang vektor? Subruang vektor adalah suatu himpunan tak kosong dari ruang vektor yang lebih besar yang juga memenuhi syarat sebagai ruang vektor itu sendiri. Jadi syarat-syaratnya subruang vektor yaitu pertama, vektornya mengandung vektor 0. Jadi W harus mengandung vektor 0 dari V. Yang kedua, tertutup penjumlahan. Penjumlahan dua vektor sebarang di W menghasilkan vektor yang tetap berada di W. Jika U, V elemen W, maka U ditambah V sama dengan elemen W. Yang ketiga, tertutup perkalian skalar. Perkalian skalar K dengan vektor sebarang di W menghasilkan vektor yang tetap berada di W. Jika K adalah skalar dan U elemen W, maka KU sama dengan W. Oke, baik, mungkin ada contoh soalnya saya akan jelaskan di papan. Jadi misalkan C, R3 dan W himpunan dari X, Y, Z elemen R3 maksudnya Y. Jadi kita akan membuktikan apakah ini subruang vektor. Jadi yang pertama kita lihat vektor ini mengandung vektor 0.
Jadi kita masukkan di sini 0,0,0. Jadi hasilnya 0 ditambah 0 tambah 0 sama dengan 0. Jadi syarat pertama dari vektor 0 ini, vektor V ini masuk. Dan yang kedua, kita cek petunjuk terhadap penjumlahan. Jadi di sini kita ambil dua vektor sembarang dari W, itu U sama dengan X1 Z. Terus X1 ditambah Y 1 ditambah Z1 sama dengan 0. Ini 2 Z2. Jadi kita jumlahkan ini U ditambah V. Jadi teman-teman X1 tambah X2 tambah Y2 tambah kemudian kita periksa kembali sini buka. Jadi ketiga itu terhadap perkalian skalar. Kita ambil sembarang vektor U yaitu sama dengan W dan skalar K. Dari kita periksa lagi ini X tambahkan Y tambahkan Z sama dengan KX1 X ditambah Y ditambah Z dengan K0 K0 sama dengan 0. Sekian dari saya kembalikan lagi ke Terima kasih untuk penjelasan yang telah disampaikan oleh Iqbal. Berikutnya ada materi bergantung linear yang akan dibacakan oleh Jericho.
Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Pertama-tama kita harus mengenal dulu yang namanya bergantung linear. Ini udah dibuka? Belum aja dong. Nah, sebelumnya kita bakal lihat dulu nih bergantung linear itu apa sih? Dari PPT ini menjelaskan bahwa bergantung linear ada sifat dari suatu himpunan vektor di mana setidaknya satu vektor dalam himpunan tersebut dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor lainnya. Nah, kalau kita membahas tentang bergantung linear, pasti itu bakal nyangkut juga yang namanya bebas linear. Sudah pasti ketika dia bergantung linear dan bebas linear, pasti juga dia nyangkut dengan kombinasi linear. Nah, sebenarnya persamaan dari bergantung linear dan bebas linear itu sama-sama seperti ini. Bentar. Nih, itu bacanya lambda. Lambda 1 dikali dengan U1. Terus ditambah lambda 2 dikali U2. Tambah titik sampai lambda yang ke n. Sampai dengan U yang ke n. Sampai dengan 0. Di sini lambda di sini bersifat variabel. Artinya mau ditulis X, Y, Z. Di sini mau ditulis ABC. Di situ bisa semua. Karena lambda ini akan menampung suatu angka yang bilangan real. Nah, dari bergantung linear ini sebenarnya paling simpel kita menentukan suatu himpunan vektor itu bergantung linear atau bebas linear. Kita melihat dari ininya, lambdanya. Kalau lambdanya salah satu lambda saja itu sama dengan 0, artinya di sini bebas linear. Bebas. Karena nanti dia kalau ininya 0, ini semua 0 nanti. Kalau dia bergantung linear, pasti lambdanya tidak sama dengan 0. Kalau tidak sama dengan 0, dia pasti bergantung. Nah, kalau di sini kan dijelaskan, kalau dia bergantung linear, himpunan tersebut dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor lainnya. Maksudnya gimana? Misalkan gini, kita anggap di sini ada 3 lambda. Di sini tambah lambda 3. Lambda 3 sama U3. Kemudian 0. Ini pasti 0 begini. 0. Nah, ini U1 ini himpunan ya. Maksudnya kayak U1 nih. U1 sama dengan ini angka X, Y, Z misalkan. Ini 1 ya ini. Nah, kalau kayak gini dia bergantung linear kan bilangnya kan bakal jadi kombinasi linear. Nah, kombinasi linear tuh nanti kayak gini. Lambda 1 dikali U1 tambah lambda 2 kali U2 sama dengan di sini pindah ruas. Jadi minus lambda 3 dan U3. Coba lanjut ke bebas linear. Bebas linear ada sifat dari suatu himpunan vektor di mana tidak ada satupun vektor dalam himpunan tersebut yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear. Jadi kalau ini 0 semua, otomatis ini 0. Gak ada angkanya, nggak bisa dijadiin kayak gini. Pasti ini 0, ini 0, ini 0. Udah pasti 0 semua. Lanjut ke kombinasi linear. Kombinasi linear adalah hasil penjumlahan nih. Hasil penjumlahan satu atau lebih vektor yang masing-masing telah dikalikan dengan skalar. Skalar. Skalar ini bebas. Kalau sini kan C, CN, C1, C2 gitu bebas. Mau pakai lambda boleh, pakai ABC itu bebas. Ya, sekian materi dasarnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Jericho atas penjelasannya untuk materi ini. Baik, selanjutnya ada contoh soal R2, soal 1 yang akan dijelaskan oleh Rosida. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan tentang soal 2, contoh soal dari soal pertama. Ini udah di foto ya teman-teman?
Baik, tentang soal pertama, apakah vektor V V 7,1 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor U dengan nilai 1,-1 dan vektor V dengan nilai 3,2. Saya tentukan skala C1 dan C2. Baik, penyelesaiannya kita perlu mencari skala C1 dan C2 sehingga memenuhi persamaan. Sebelum kita mencari persamaannya, kita tahu dulu rumusnya, yaitu C1U tambah C2V sama dengan V. C1 ambil dari nilai U, yaitu yang ini, U 1,-1 ditambah C2B, itu nilai yang ini 3,2 sama dengan nilai W. Ini menghasilkan sistem persamaan, yaitu nomor 1 C1 tambah 3C2 sama dengan 7. C1 yaitu kita lihat dari C1 dikali 1, jadi sama dengan C1 ditambah C2 dikali 3C2 sama dengan 7. Di nomor 2 min C1 ditambah 2C2, yaitu C1 kali min 1 sama dengan min C1 ditambah C2 dikali 2, jadi C2 sama dengan 1. Gunakan metode di eliminasi dan jumlahkan persamaan 1 dan 2. C1 tambah 3C2 tambah C1 tambah 2C1 sama dengan 7 tambah 1. Jadi sama dengan 5C2 kita ambil dari ini ditambah ini, 5C2 sama dengan 8. Kita lihat dari sini 7 tambah 1 jadi sama dengan 8. Diturukan di sini jadi dibagi 8/5. Flip sebenarnya
substitusikan nilai C2 ke persamaan 1. Dari nilai C2 yaitu 8/5 itu sudah ada nilainya. Jadi kita cari lagi nilai dari C1-nya. Nilai C1 8/5 sama dengan 7. C1 tambah 24/5 sama dengan 7. 24 ambil dari mana 24? Itu dari 3 kali 8. 3 kali 8. Dan 5 tentang 5 kalau 5 di sini jadi diturukan C1 min 24 kali 5 C1 35 dari mana? 35 dari 7 kali 5 7 kali 5 35. C1 sama dengan 11/5. Jadi 11 itu 35 dikurangi 24 sama dengan 11. Dan 5 tadi. Kesimpulannya, ya vektor W adalah kombinasi linear dari U dan V dengan skalar C1 11/5 dan C2 8/5. Ini saja penjelasan dari saya. Sekian, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Rofinel. Berikutnya ada soal 2 yang akan dibacakan oleh Jason. Baik, terima kasih moderator. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan soal R3. Jadi sebelumnya teman-teman sudah mendengarkan penjelasan dari Betty mengenai soal R2. Di sini sudah dimengerti. Oke, di sini soal 2 yaitu tentukan apakah vektor P sama dengan 2,-1,6 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor V1 sama dengan 1,0,1, V2 sama dengan 0,1,-2 dan V3 sama dengan 1,2,-3. Baik, di sini saya akan menuliskan penyelesaiannya. Dengan 2
kita masukkan yang tadi teman-teman. V1 sama dengan 1,0,1. Lalu V2 sama dengan 0,1,2. V3 ada 1,3. Oke, dapat dinyatakan C1 V1 plus C2 V2 dan C3 V3 itu adalah di mana C1 sama C2 C3 itu skalar yang akan kita cari sehingga memenuhi persamaan. Oke, di sini kita tulis yang ini ya teman-teman. Miring, sorry. Ditambah 2 ditambah C3 jadi sini pengen teman-teman 2. Kenapa kita yang terakhir pengen ditaruh di terakhir, karena di sini teman-teman dari rumus pengen taruh terakhir ya. Oke, kita lanjut. Gimana cara ngitungnya? Jadi ngitungnya itu C1 ini variabel ya teman-teman. Jadi dikali ini. Jadi 1 C1 ditambah lalu yang C2 dikali ini juga disama. Bisa kalian lihat teman-teman? 0. Jadi ini 0 ya. C2 ditambah lalu ini C1 C3 dengan 2 teman-teman. Lalu yang kedua sama ini 0 C1 ditambah ini juga 1 C2 ditambah ini sorry kelebihan 2 C3 sama dengan min 1. Lalu kenapa kita min 1? Karena sini teman-teman, sini. Ini variabel ya, jangan jadi fokus. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah di sini yang ketiga, ini kita C3 kali min 3, sorry. Jadi kita tulis min 3 C3. Jadi 6 teman-teman. Oke, di sini kita dapat substitusikan dari persamaan 1 dan langsung moderator. Nah, jadi ini teman-teman. Soal kali ini caranya. Oke, bisa lanjut. Moderator. Lanjut. Nah, kita dapat substitusikan dari persamaan 1 dan 2 ke persamaan 3. Ini tulis di sini dari 1 sama dengan 2 C3 dari 1. Lalu kita substitusikan teman-teman. Jadi cara substitusikannya yaitu kita 2 ini kita masukkan
C3. Lalu min 2 kita dari yang sebelumnya C3 nih, dari sini teman-teman. Ini kan C3 ini min 2 ya. Nah, min 2 kita dari sini, lalu kita masukkan yang dari 1 ini, yang ini teman-teman, min 1. Bentar. Kedua, sorry. Min 1, min 2, C3. Oke, di sini kita masukkan yang ketiga, karena kita substitusikan ya, persamaan 1 dan 2 ke persamaan 3. Jadi ini persamaan 3 teman-teman. C3 sama dengan 6. Lalu 2 ini turun, 2 C3 ditambah 2 dari mana? 2 dari ini, min 2 kali min 1. Terus 4 dari mana teman-teman? Dari 2, min 2 kali min 2, 4. Jadi 4C3 min 3 C3 sama dengan 6. Oke, di sini lalu 2 ini 2 tambah 2 tambah 2 ditambah min C3 tambah 4 C3 dikurangi 3 C3 sama dengan 6 teman-teman. Jadi kita yang ini dari sini, lalu kita jumlahkan 2 tambah 2 4, 2 tambah 2 4, terus C3 dikali ini itu 0 C3 sama dengan 6. Jadi hasil akhirnya yaitu 4 sama dengan 6. Jadi gini teman-teman. Lalu kita ke kesimpulan. Bisa kalian lihat. Jadi kesimpulannya yaitu karena dia mendapatkan pernyataan yang kontradiktif 4 sama dengan 6, jadi sistem persamaan tersebut tidak memiliki solusi. Oleh karena itu V bukan merupakan kombinasi linear dari vektor V1, V2 dan V3. Oke, terima kasih teman-teman. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk jasanya. Biasanya berikutnya ada soal 3 yang akan dijelaskan oleh Excel. Oke, baik, terima kasih kepada moderator. Jadi saya akan menjelaskan soal 3. Nah, ini udah pada di foto ya? Udah. Oke, jadi soal 3 bergantung linear. Jadi kita periksa apakah himpunan vektor SA dengan himpunan dari U 2, negatif 3 dan V negatif 4,6.
Jadi penjelasannya kita mencari solusi sama mungkin. Jadi kita masukkan ini C1 U ditambah C2 U sama dengan 0,0. Jadi di sini kita masukkan C1-nya 2,-3 ditambah C2 negatif 4 sama dengan 0,0. Jadi ini menghasilkan Jadi ini menghasilkan sistem persamaan, yaitu yang pertama 2C2 kurang 4C2 dengan 0, lalu dikecilkan lagi C2 kurang 2C2 sama dengan 0. Yang kedua negatif 3C negatif 3C1 ditambah 6C2 sama dengan 0, lalu dikecilkan lagi C1 kurang 2C2 dengan 0. Jadi 2C2 ini dapat dari mana? 2C2 ini dapatnya dari C1 dikali 2. Jadi hasilnya 2C2. Lalu 4C2 ini dari C2 dikali negatif 4. Jadi hasilnya negatif 4C2. Lalu 3C1 itu dapatnya dari C1 dikali 3 negatif 3, jadi hasilnya 3C, negatif 3C1, dan 6C2 dapatnya dari C2 dikali dengan 2 dikali 6, C2 dikali 6, dan hasilnya 6C2. Lalu ini dikecilkan lagi, jadi C1 kurang 2C2 sama dengan 0. Oke, karena kedua persamaan identik, kita memiliki satu variabel bebas. Misalkan kita pilih C2 sama dengan T, karena di mana T tidak sama dengan 0, maka C1 sama dengan 2C2 sama dengan 2T. Jika kita pilih solusi non-trivial, misalnya T sama dengan 1, maka C1 sama dengan 2 dan C2 sama dengan 1. Jadi kesimpulannya, karena terdapat solusi non-trivial, yaitu C1 dan C2, tidak keduanya 0, maka himpunan S2 adalah bergantung linear. Jadi sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik.
Terima kasih moderator. Ini foto dulu. Udah. Jujur. Tahu? 20 halaman lagi. 32 Nah, di sini ada contoh soal di mana kita menentukan suatu himpunan vektor itu bergantung linear atau bebas linear. Nah, di situ terdapat himpunan vektor SB, di mana SB itu ada dua himpunan lagi di dalam himpunan SB. Yaitu ada himpunan A yang terdiri dari angka 1 dan 3. Lalu ada himpunan B lagi di sini. Ada angkanya ada -2 dan 5. Nah, kita bakal nyari, tadi kan rumusnya kan kalau kita tahu kan lambda 1 dikali di sini A ya, dikali A tambah lambda 2 dikali B sama dengan 0,0. Nah, lanjut. Karena di sini tulisnya C, kita ganti lambda ini jadi C. Karena ini variabel bebas mau pakai C lambda bebas. Nah, dari sini kan ini di sini A nih udah ketahuan 1 sama 3. Kita masukin di sini. Nih C1, tulis A-nya berapa? 1 dan 3. Ditambah C2. B, B-nya berapa? -2 dan 5. Sama dengan 0,0. Ini mengasih nomor persamaan di sini. Kenapa kayak gini? Anggapannya gini. C1 dikali 1 dan C2 dikali -2. Jadi kita persamaan satunya dapatnya C1 ini rusak ditambah minus 2 C2 sama dengan di sini 0. Nah, terus yang persamaan 2 kenapa kayak gitu? Kenapa 3? Karena sini C1-nya dikali dengan 3. Jadi 3 C1 ditambah C2-nya dikali 5. Itu makanya 5 C2 sama dengan 0. Nah, lanjut. Nah, dari sini dari persamaan 1 kita dapat C1 nih. Kenapa kayak gitu? Ini dikeluarin. Ini jadi kayak gini. Pindah ruas aja. C1 sama dengan pindah ruas di sini. Jadinya kan ini kan min pindah ruas jadi plus 2 C2. Kita udah tahu dong C1-nya sama dengan 2 C2. Kita masukin ke persamaan sini. C1-nya kan udah tahu nih 2 C2. Kita tulis di sini. C1-nya berapa? 2 C2. Dikali 2 C2 ditambah 5 C2 sama 0. Nah, ini kali ini berapa? 3 kali 2 6 C2 tambah 5 C2 sama dengan 0. 6 tambah 5 11 C2. Nah, ini kan pindah ruas nih. C2 sama dengan 0. Sama dengan per 11. Udah pasti 0 dong? Udah. Lanjut. Nah, tuh substitusikan kembali yang tadi nih. Ini kan kita udah ketemu nih C2-nya kan 0. Otomatis C1-nya juga 0. C1 sama dengan 0. C2-nya juga sama dengan 0. Karena C1 dan C2-nya 0 nih. Solusi trivial. C1-nya 0, C2-nya 0. Oleh karena itu, himpunan SB adalah bebas linear. Tadi kan bebas linear itu semua skalarnya itu udah dipastikan 0. Kalau udah bergantung linear, skalarnya masih ada angkanya. Sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih penjelasannya. Untuk soal berikutnya akan dijelaskan oleh Christian. Dongeng.
Aduh, suara gitu. Aman bang. Bisa apakah himpunan vektor listrik? Jam 9 jam 10 sih? 9.30 bang. Kalau presentasinya jam 9 biasanya 30 menit buat soal. Tapi yang kita kenal nggak sosial, kita yang bikin soal, disuruh ngerjain. Baik. Apanya? Oh, tulis dulu semuanya gitu. Bahkan enak begitu ya. Malah jelasin enaknya pas sambil kita nulis kan. Jujur ya. Oh iya sih benar-benar. Tapi emang kemarin kita ngejar waktu juga sih anjir. Iya. Benar. Mana gue juga lagi sakit tuh, heran banget. Next presentasi kita bantu. Baik, terima kasih Christian. Untuk soal nomor 5, untuk soal nomor 6 ada dijelaskan oleh Jericho. Sebelum lanjut ke soal nomor 6 ini kita jelasin dulu soal nomor 5. Balik ke 5. Lagi. Sekali lagi. Sini.
Ini kan udah ditahu nih, V1-nya kan 100 nih di sini. V2-nya kan juga udah tahu, V3-nya juga udah tahu. Lanjut. Dimasukin ke tadi ke persamaan. Nih. Diganti ininya, V1-nya ganti, V2-nya ganti sama V3-nya ganti. Oh, jadi kayak gini kan. Terus ini dapatnya dari mana nih? Ini kali ini. Nih, kayak ini 1 kan? Belum mana? Ini kan 1 nih pasti nih 1. Nah, di sini kenapa nih nggak ada nih C2-nya? Nah, di sini 0. Nggak ada kan? C3-nya 1 di sini. Terus di sini lanjut ke yang sama kedua. C1-nya kenapa nggak ada? 0. 0 kan? C1-nya C2-nya kan 1 tuh. 3 1. C3-nya kenapa di sini cuma C3 sama dengan 0? Karena C1-nya 0, C2-nya 0. Sama dengan 0 kan? Nah, ini C1 tambah 0, ini masuknya dari mana? Kita udah tahu C3-nya itu sama dengan 0. Dimasukin aja. Di C1 tambah 0 sama dengan 0. Itu kan? Ini mau pindah rows juga udah pasti 0. C2-nya dapat dari mana sama dengan 0? C2 tambah C3-nya berapa? 0. Sama dengan 0. Udah, oke? Lanjut. Nah, kenapa di sini? Oleh karena itu, himpunan SC nih bebas linear karena apa? C1, C2, C3-nya 0. Ya, tadi kan C1, C2, C3-nya kalau 0, udah pasti bebas linear. Paham? Paham. Nah, lanjut ke soal nomor 6. Ini foto dulu aja. Mau foto dulu biar bisa lihat. Dik, cepet tapi on point jir. Ke kiri aja. Izin hapus ya? Ya. Nih. Hapus sedikit hapus saja di sini bagian sini. Ini di sini mulai. Ini hapus, ini hapus, ini hapus. Karena ini seperti yang udah dijelaskan, bebas linear dan bergantung linear itu rumusnya sama. Kita masukin dulu di sini U nih. U sama dengan berapa? 1, 2, 3. V-nya berapa? 0, 1, 1. Ini apa? W. Berapa? Dimasukin ke sini. Ini ganti nih, bukan V1, V2, V3. Ini U, ini V, sama ini W. Nah, masukin C1 dalam kurung berapa? 2, 3. Tambah C2 1. Tambah C3 berapa? 0, 0, 0, 2, 5, 7. Sama dengan 0. sini 0. Lanjut dulu. Nah, masuk ke persamaannya tuh. Di sini. C1 kali 1 jadinya C1 nih. 1. Terus C2-nya kali 0. Kita tulis dulu ya. C2. Ditambah 2 C3. 2 C3 sama dengan 0. Nah, yang persamaan kedua 2 C1. 2 C1. tambah 1 C2. berapa? Tambah 5 C3. 5 C3. 5 C3 sama dengan 0. 0. Ketiga 3 C1. ini 3 C1 tambah 1 C2. 7 C3. 7 C3. Nah, persamaan kayak gini kita bakal jadiin augmented matrix. Lanjut coba. Tuh. Di sana aja ya. Itu dari foto ya? Udah. Ya. Nih, dijadiin augmented matrix. Tadi yang pertamanya kan 1, 0, 2, ini 0. Matrixin dulu. Nah, yang baris 2-nya 2 1 5. Nah, dari ini kita bakal mengubah 3 ini nih. Ini semua jadi 0. Mengapa? Biar si C3-nya jadi variabel bebas. Karena gimana? Pakai OB. OB yang pertama
B2 nih, B2 dijadiin si B2 nya dikurang 2 B1. Ntar dulu, kita lagi ke B3 dulu. B3 nya si B3 nya dikurangin 3B1. 3B1. Kenapa 2 sama 3? Karena kita mau ngilangin 2 ini, 2 sama 3 ini, biar jadi 0 nih. Terus ini kelihatan ya harusnya dia kenapa jadi 0 gitu kan. Nih kita tulis dulu baris pertamanya. Nih si 2 nya 2 dikurang 1 kali 2 si 1 nya dikurang 0 kali 2 gitu kan. Si 5 kurang 2 kali 2 5 kurang 4 0. Si 3 nih di 3 dikurang 3 1 kali 3 ya. Terus yang 1 dikurang 0. Terus yang 7 6. kurang 6. Hasilnya kan lagi foto deh. Foto dulu. Udah minta. Foto dulu. Kita ngapusin aja tuh enggak apa-apa. Udah ya. Udah ya. Ya kita pusing ini aja dulu. Tadi kan kita tulisin dulu nih ya. Jadi hasilnya kan 102 0 011 sama 011 di sini 0. Hasilnya kan kayak gini. Nah, kita kan mau ngubah 2 ini jadi 0 nih. Ya. Nah, caranya gimana? Bagi 1. Si B3-nya jadi B3 dikurang B2. Terus ini jadi 0 kan? Iya. Nanti hasilnya Terus langsung. 1 0 02 0 1 0 min 0 0 0. Lanjut. Karena di sininya 0, kita tuh tadi variabel yang ada tuh cuma C1 sama C2. Yang ini. Ini C1 sama C2. C3-nya nanti bisa ketemu. Dan satu free variabel yaitu C3. Di 0. Free variabel ya maksudnya C3 ini bebas mau diisi berapa aja nanti. Coba lanjut dulu. Kita telah punya matriks ini nih, yang 00 ini artinya selalu benar kan. Terus yang baris 2 nih kita ubah jadi persamaan lagi. Jadi ini kan 1 C1 tambah ini 0 gak usah tulis ya. Langsung 2 aja, 2 C3 benar 0. Di sini yang baris kedua itu 0-nya C1 nya gak usah tulis ya. C2 C3 C2 tambah C3 tambah C3. Di sini pindah ruas aja. Pindah ruas. Jadi C1 sama dengan dipindah ruas jadi apa? Minus 2 C3. Nih. Terus yang C2-nya 2 sama dengan minus C3. Nih. Karena kita udah dapat si C1-nya sama dengan minus 2 C3 dan C2-nya sama dengan minus C3 dan kita tahu bahwa C3-nya itu variabel bebas. Artinya di sini kenapa 1 nih? C3-nya kenapa 1 ada yang tahu nggak? Bebas mau siapa aja. Ya, pertama bebas. Lu mau angka berapapun, mau 2, mau 3 itu bebas. Tapi kenapa dipilih 1? Karena biar mudah dikalikan kayak ini. Boleh Kak? Di sini 2. Boleh, tapi ini yang berubah nanti. Nanti kalau C3-nya diganti jadi 1, jadi C1-nya sama dengan minus 2 dan C2-nya sama dengan minus 1. Bener nggak? Di sini kan C3 kemudian 1. Kita setelah dapat ini, kita buktiin di sini. Aku pindah ke sana lagi. Bentar. Kita bakal ngebuktiin sebenarnya skalar itu bener gak sih, dan kita juga bakal ngebuktiin kalau tadi bergantung linear kan dia masuk juga ke kombinasi linear tuh. Kita buktiin di situ. Ini udah dipoto? Udah ya? Pertama, sebelum kita masukin skalarnya, kita tulis dulu persamaannya. Tadi
titik C1 ini berapa di situ? 1, 2, 3 ya? Iya. 1, 2, dan 3. Nih, tambah C2-nya berapa? 011 011 dan tambah C3-nya 257. nih. Sebenarnya kan 0 tuh. Aku mau pindahin ruas ini pindah ruas. Jadinya C1 1, 2, dan 3 ditambah C2 0 1 tambah C3 sini sama dengan minus C3 di 2. Di sini 2, 5, dan 7. Nah, kita masukin nih. C1-nya berapa? 2 ya? Kalau C3-nya 1 ya? Min 2 nih. 2, 1, 2, dan 3. Terus tambah C2-nya berapa? 1. 1, 0,1 sama 1. Sama dengan C3-nya berapa? Minus 1 ya? Nah, di sini kan ada minus nih. Jadinya dia minus 1. Minus 1, 2, 5, 7. Nah, ini kali masuk aja nih semua nih. Ini kali masuk ke sini berapa? Min 2. Min 2. Di sini min 4. Di sini min 6. Oke. Tambah minus 1 kali 0. 0. Min 1 kali 1. Min 1. 1. Min 1 juga kan? Sama dengan ini Min 2. minusin kan? Minusin semua. 2 minus 5 minus 7. Nah, bener gak? Kita lihat di sini. Ini ketemu ini. Ini ketemu ini. Ini ketemu ini. Minus 2 tambah 0 berapa? Min 2. Min 2. Koma. 4. Min 5. 4 tambah min 1. Min 5. Min 6 tambah min 1. Min 7. Sama nggak? Kita buktikan. Kalau dia bergantung linear pasti ada kombinasi linear. Misalkan kalau kombinasi linear yang ini, itu pasti ditemukan. Sekian materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk dari buat penjelasannya sangat jelas. Untuk berikutnya ada implementasi uang vektor Oke. yang akan dibacakan. Yang akan dibacakan oleh Excel. Oke, baik, terima kasih kepada moderator. Sekarang saya akan menjelaskan implementasi ruang vektor dalam teknik matematika. Yang satu grafika komputer dan game. Basis dan koordinat atau vektor independen. Vektor I sumbu X, Y sumbu Y, dan K sumbu Z. Di ruang 3D adalah vektor yang bebas linear. Semua titik dan arah vektor posisi di ruang game atau grafis dibangun oleh kombinasi linear dari basis ini. Itu contohnya posisi objek 3,5,2 adalah kombinasi linear 3i ditambah 5j ditambah 2k. Karena i, j, k bebas linear. Kenapa nggak ke situ aja? Representasi ini Kameranya nggak bisa. redundan. Ganti HP. Transformasi operasi seperti rotasi, skala, dan translasi dilakukan menggunakan perkalian matriks yang pada dasarnya adalah kombinasi linear dari vektor basis objek. Yang kedua, pembelajaran mesin atau machine learning dan reduksi dimensi. Analisis komponen utama (PCA) ini adalah aplikasi utama. Data seringkali memiliki banyak fitur atau dimensi, dan beberapa fitur mungkin bergantung linear memberikan informasi yang sama. Tujuannya, PCA mencari himpunan vektor baru yang disebut komponen utama, yang semuanya bebas linear atau ortogonal, dan menangkap varian maksimum dalam data. Proses PCA pada dasarnya menemukan basis baru yang lebih efisien, menghilangkan redundansi atau vektor dependen, sehingga mengurangi dimensi data
tanpa kehilangan banyak informasi reduksi dimensi. Dan yang ketiga, pemrosesan sinyal dan kompresi data. Basis Fourier dalam pemrosesan sinyal seperti audio atau gambar. Sinyal yang kompleks sering diuraikan menjadi kombinasi linear dari gelombang sinus dan kosinus. Gelombang-gelombang dasar ini berbasis idealnya bebas linear ortogonal. Kompresi jika Anda menemukan bahwa sinyal dapat dipresentasikan secara akurat dengan kombinasi linear dari hanya beberapa vektor basis, yang berarti vektor basis lainnya dependen atau kurang signifikan. Anda dapat menghilangkan yang kurang signifikan untuk mencapai kompresi, misalnya JPG dan MP3. Jadi sekian dari saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Ekson untuk penjelasannya. Untuk sekarang ada sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan berdiri, sebutkan nama dan maaf sebelumnya saya Aris Sudasyadi dengan NIM 20250808149. Izin bertanya, Bu, itu tadi kan di sebelumnya kan ada bebas dan bergantung linear kan di materinya. Itu kan skalarnya pakai lambda. Nah kalau misalnya ada soal itu kira-kira bisa ditulis C atau lambda aja? Soalnya atau sama aja atau tergantung soalnya? Sudah Pak. Baik, izin menjawab ya teman-teman. Tadi kan sudah dijelaskan lambda itu hitungannya seperti variabel. Bebas kalian mau jadi X, Y, Z, mau jadi C1, C2, C3. Yang penting lambda itu atau variabel tersebut bisa dijadikan angka. Ya kan kita tahu variabel itu tempat menampung suatu angka, suatu data lah teman gitu. Makanya tadi aku jelasin gitu kan. Kalau itu diganti dengan C, C1 bisa nggak? Bisa. Lambdanya yang lambda diganti X, bisa nggak? Bisa. Gitu. baik, apa ada lagi yang ingin bertanya? Saya itu sampai 3 ya, yang coba-coba. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanna ini dengan NIM 20250803-047. Saya mau bertanya, dalam ruang vektor Euclid, penjumlahan vektor itu sederhana dan jelas. Menurut kelompok kalian, mengapa kesederhanaan dan konsistensi itu penting? Apa dampaknya kalau kita buat aturan penjumlahan yang lebih rumit atau tidak konsisten? Oh, konsisten. Terima kasih. Menjawab soal tadi, mungkin bisa aku simpulkan kalau aturannya diubah ya. Iya. Simpulkan itu. Balik ke aksioma. Yang benar-benar pertama kita tadi. Pertama banget. Yang tadi sama. Pokoknya kita tadi kan udah menjelaskan tentang, nah ini 10 aksioma ini kan, aksioma penjumlahan dan aksioma perkalian. Nah ini udah ditentukan oleh ada jurnalnya, aku udah lupa lah. Tapi ini sudah dipastikan kayak gini. Jadi ada 10 peraturan yang dimana ada penjumlahan dan perkalian. Dimana yang pertama ada tutup kayak gini, misalkan U dan V ini variabel juga ya, suatu angka, dia bisa digantikan suatu angka. Jadi U plus V sama dengan elemen A. Jadi misalkan U nya 1, V nya 2, artinya 1 tambah 2, 3. Jadi di A itu ada 1, 2, dan 3 gitu kan. Terus kalau misalkan ini mau diubah, bisa nggak? Bakal lebih rumit sebenarnya. Kalau kita bicara soal matematika, itu sudah pasti konsisten. Kenapa? Paling perbedaannya di aksi akhirnya bisa di sini. Di sini kayak gininya, C1, C2, C3-nya itu memang nggak konsisten teman-teman. Karena kalau kalian beda langkah dengan kita, beda langkah dengan
satu orang dengan yang lainnya itu udah pasti bisa beda. Misalkan di sini ketemu berapa kan yang tadi ini kan C3-nya kan jadi 1, misalkan kalau C3-nya 2 ini kan udah pasti beda lagi. Tapi hasilnya benar, sama-sama benar. Nah, kayak gitu. Ini sudah menjawab. Saya kembalikan ke moderator. Sisi tanya. Sekali Ya, untuk satu lagi ada yang mau bertanya? Silakan. Perkenalkan, nama saya Nicholas Bruno Abraham dengan NIM 2025-08-01-011. Saya mau bertanya tentang perkalian hasil Euclid, kira-kira di slide ke-12. Di yang itu. Euclid, ruang vektor Euclid. Tadi si istilah. Yang kali. Nah, itu kan 1 kali 3 sama 2 dikali 0. Itu 0-nya mungkin salah ketik. Gimana? Harusnya itu 2 dikali 4 gak sih? 1, 3, 2, 4. Kali 3 2 kali 4 yang 1 kali 4. Coba. Ya, saya tulis jadi aku sedikit jelasin aja kok. Nah, udah foto kan? Ini udah ya. Thank you Niko, udah dikoreksi ya, ini memang salah harusnya. Jadi kita tahu rumusnya yang balik aja. Lagi balik, bukan setelah balik sebelum. Ah, nih sini. Nah ini kan dia U dikali V sama dengan U1 V1 tambah U2 U2 sama V2 gitu kan, tambah titik sampai selesai. Jadi itu soalnya lagi kesal. Sekali lagi tadi. Nah ini itu kan ada 3 tuh. Artinya di sini ada tambah U3 sama V3. Di sini ini anggapannya ini U1 nih. Ini U1 nih V1. U1-nya berapa? 1 dikali 3. Bener kan? Tapi yang ini memang salah nih. U2-nya kan 2 Kali 4 kan? Sama Min 1 kali 3. Memang yang ininya sekarang ini. Nah, setelah itu 1 kali 3 kan 3 tambah 2 kali 4 8. tambah minus 1 kali 3 minus 3. Sini 11, 16, 8 lagi. Hasilnya harusnya 8. Itu teman-teman. Ini memang betulnya. Saya juga nggak ini. K2-nya? Mungkin K2-nya kalau tadi kan untuk K2-nya ini tuh skalar. Coba saya lupa, lanjut coba. Lagi. Nah, K-nya gunanya di sini. Perkalian skala standar tuh. K-nya. Kan K-nya kan masukin semua tuh. Yang KU nih 1 Oh iya. sama min 1. K-nya juga P-nya kan ada 3, 4 sama 3 tuh. Kali 2 semua. Sudah. Paling kayak gitu. Bakal menjawab? Kasih. Saya kembalikan ke moderator. Sorry. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab. Berikutnya ada sesi kritik dan saran. Apakah ada yang ingin memberikan kritik dan saran? Ya, yang paling belakang. Silakan diri, sebutkan diri. Nama saya Muhammad Al-Ajidan dengan NIM 2025-08-01-086. Di sini saya ingin memberikan kritik. Menurut saya kelompok ini dalam pemahaman materi masih kurang, terutama dalam cara pemahaman materi dan public speaking, kecuali Jerry ya. Di sini kelompok ini masih sangat kurang. Karena yang menurut saya tadi kayak Excel, contohnya Excel
Terus siapa? Chris itu dalam segi bicara public speaking-nya masih kurang. Jadi menurut saya sih ya ditingkatin lagi aja sih. Masih. Baik, terima kasih untuk ketiga-tiganya. Ya, silakan. Nama saya Riko Jaya Sabutro, NIM 2025-08-01194. Mungkin dari saya yang perlu ditingkatkan adalah penjelasan dan volume nada bicara. Saya paham karena saya juga pas presentasi kemarin juga gugup. Tapi pengecualian untuk Jerry karena dia udah lumayan bagus pada penjelasan dan nada bicaranya. Terima kasih untuk ketiga-tiganya Mas Riko. Bagus banget. Selesai sudah pendidikan saran, berikutnya ada tanggapan. Apakah ada yang ingin memberikan tanggapan? Iya, silakan ujung. Perkenalkan, nama saya Desi Chanur Aliza. Saya dengan NIM 2025-0801-216. Izin memberikan tanggapan untuk kelompok ini. Dari hasil presentasi hari ini, saya bisa simpulkan bahwa penjelasannya cukup jelas, tapi yang hanya dijelaskan oleh Jerry. Tapi yang dijelaskan sama Jason juga saya jelas gitu, dijelaskan sama Excel juga. Tapi ada kekurangannya. Kekurangannya adalah Excel itu saat menjelaskan suaranya kurang terdengar. Terus tadi juga ada Chris, itu ngejelasinnya juga cuma ditulis aja gitu kan. Jadi kita tuh yang ngelihat juga bingung gitu kan, loh kok tiba-tiba 0 gitu, kenapa? Tapi untungnya udah ditekanin lagi sama si Jerry. Jadi menurut saya presentasi hari ini cukup jelas. Jadi tapi kebanyakan masih banyak yang kurang dari segi suaranya, ada juga yang nggak kedengeran. Bahkan saya duduk di depan aja nggak kedengeran gitu suaranya. Terus sisanya sih cukup sih bagi saya. Materinya di PPT juga cukup jelas. Baik, terima kasih untuk tanggapannya di Puja. Satu lagi, ada yang ingin memberikan tanggapan? Wah, enggak apa. Satu lagi. Mas Riko lagi. Gue kalau boleh. Ada? Jika tidak ada, akan saya lanjutkan. Harus ada ya, satu lagi ya. Tetap ada. Sekali. Iya, silakan. Ya. Izin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riza Azhar Salsabila dengan NIM 2025-0803-025. Izin memberikan tanggapan, menambahkan tadi yang bisa udah sampaikan. Menurut saya juga untuk presentasi hari ini ada beberapa yang memang cukup jelas dan ada beberapa juga yang masih kurang jelas seperti tadi. Untuk penjelasan soal harusnya bisa lebih rinci lagi. Jadi sebenarnya tadi pertama-tama saya kurang mengerti, tapi pas Jericho udah ngejelasin jadi lebih ngerti lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tanggapannya. Oke, sekian presentasi dari kami kelompok 6. Jadi semuanya. Serius begitu. Baik, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 6. Sebelumnya terima kasih semuanya sudah mendengarkan dengan seksama dan tidak ada yang ngobrol ya, saya lihat dari tadi. Baik, sudah itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.